Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik, video tutorial media dan materi pembelajaran IPS. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian dimanapun berada, bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan komentar di kolom komentar pada video ini. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pada video kali ini saya ingin mencoba memberikan pembahasan tentang evaluasi untuk soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10 untuk buku murid IPS kelas 7 di kurikulum Merdeka untuk tahun 2023. Baik Bapak Ibu dan anak sekalian dimanapun Anda berada, langsung saja kita mulai pada soal nomor 1. Materi ini adalah di bagian bab 2 Anda sekalian ya, untuk materi IPS kelas 7 fase D. Baik, nomor 1. Nah, di sini petunjuk soalnya Anda sekalian. Jawablah soal-soal pilihan ganda berikut ini dengan memberi tanda silang atau dalam kurung X pada jawaban yang tepat. Nomor 1, makhluk hidup yang muncul di awal permukaan bumi menandakan bumi sudah mulai stabil pada zaman titik-titik. Nah, di sini ada 4 zaman. Pilihannya Arkaikum, Mesozoikum, Paleozoikum, dan Neozoikum. Nah, anak-anak sekalian, apabila sudah mempelajari buku paket ini, tentu anak-anak sekalian sudah bisa menemukan jawabannya. Atau anak-anak sekalian bila mengikuti pembelajaran dengan Bapak Ibu guru di kelas dengan serius, maka bisa memahaminya. Untuk jawaban dari soal nomor 1 ini telah dijelaskan dalam buku paket ini pada halaman 71. Baik anak-anak sekalian, kita cek di halaman 71 ya. Ya, ini halaman 71. Nah, di sini di pembabakan atau pembagian zaman ya, berdasarkan ilmu geologi itu ada zaman Arkaikum atau Arkaiozoikum, ada zaman primer Paleozoikum, ada zaman sekunder Mesozoikum, dan nanti keempat ada zaman hidup baru atau Neozoikum. Nah, kita lihat tadi ya, yang ada mulai ada tanda-tanda kehidupan. Pada zaman primer atau Paleozoikum atau zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. Jadi ini pada masa ini itu sudah muncul tanda-tanda kehidupan yang buktinya atau ditandai dengan kemunculan makhluk hidup yang berupa organisme bersel satu. Apa itu contohnya? Ya, contohnya adalah bisa amoeba atau bakteri ya. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata langsung, tapi melainkan melalui mikroskop. Jadi intinya pada zaman ini sudah ada tanda kehidupan ya, bentuk makhluk hidupnya adalah berupa organisme bersel satu atau berbentuk amoeba ya, ataupun bakteri. Baik, lanjut anak-anak sekalian untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 di sini sepertinya adalah soal penalaran. Kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mempunyai pencemaran udara yang cukup tinggi karena aktivitas penduduknya yang cukup banyak menggunakan kendaraan bermotor. Sebaliknya, di kota-kota yang pencemaran udaranya rendah mempunyai aktivitas penduduk yang cenderung sedikit menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-harinya. Maka dapat disimpulkan bahwa, jadi Ananda dari pernyataan di atas itu diminta untuk memberi kesimpulan. Apa kesimpulannya ya? Nah, di sini di dalam pernyataan itu adalah kota-kota metropolitan yang besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung itu mempunyai pencemaran udara yang cukup tinggi. Sebaliknya, kalau kota-kota yang aktivitas penduduknya cenderung sedikit atau kota kecil, tentu pencemarannya juga rendah.
Nah, kita lihat di sini pilihan jawabannya mana yang menunjukkan kesimpulan tersebut. A. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang kecil. Nah, tentu salah, karena kota-kota metropolitan itu sumbangan pencemarannya cukup tinggi. Jadi nomor A salah. Kita lihat nomor B. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang besar. Nah, itu sesuai dengan pernyataan di atas. Sambung, terhadap pencemaran udara dibandingkan kota-kota kecil. Nah, jadi ini benar, sesuai ya, sesuai dengan pernyataan di soal itu. Jadi kota metropolitan sumbangan polusinya, pencemarannya besar, sementara di kota kecil itu pencemarannya lebih rendah. Kita lihat dulu yang C. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang sama. Kalau sama tentu tidak betul, salah ya, karena yang metropolitan itu lebih besar daripada kota-kota kecil. Kita lihat yang D. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang cukup terhadap pencemaran udara yang terjadi di kota-kota kecil. Ini juga salah. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. B ya, untuk nomor 2 jawabannya B. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di soal nomor 2. Lanjut nomor 3. Di sini ada pernyataan 1. Menggunakan sarana transportasi umum. 2. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik. 3. Menanam pohon-pohon di hutan. 4. Memakai masker ketika beraktivitas. Nah, di sini yang diminta solusi yang tepat untuk menanggulangi pencemaran udara dari pernyataan di atas yaitu. Jadi yang solusi yang tepat ya. Kita lihat nomor 1, menggunakan sarana transportasi umum. Ya, ini termasuk menanggulangi pencemaran. Jadi kalau pakai transportasi umum, jadi sangat sedikit sekali polusi kendaraan bermotor ya. Yang kedua, mengembangkan kendaraan bertenaga listrik. Kalau bertenaga listrik ya tentu tidak menimbulkan pencemaran. Yang 3, menanam pohon-pohon di hutan. 4, memakai masker ketika beraktivitas. Ya, jadi jawabannya adalah nomor 3 itu A, 1 dan 2. Ya, di sini karena yang fokus dari pertanyaan soal nomor 3 ini adalah solusi yang tepat untuk menanggulangi pencemaran udara. Jadi berarti pencemaran udara sudah terjadi. Oke, jadi jawabannya nomor 3 adalah A. Lanjut, nomor 4, syarat adanya interaksi sosial adalah kontak sosial yang terjadi karena. Nah, nomor 4 ini sudah dijelaskan di materi ya, itu di bagian subbab interaksi sosial. Ya, kita lihat di sini halaman 76. Ya, halaman 76. Karena di sini adalah materi tentang interaksi sosial. Kita lihat di sini yang dibahas adalah syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial itu yang pertama adalah adanya kontak sosial. Kontak sosial merupakan keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Jadi maksudnya antara satu individu dengan individu lain. Yang kedua, atau antar kelompok, berarti antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Berarti kita lihat soal nomor 4 ya, itu jawabannya adalah yang D ya. Kalau yang A, keterlibatan satu individu dengan individu, nah itu kurang tepat karena harus ada unsur kelompok. Yang B, keterlibatan satu individu dengan kelompok, kurang tepat karena ada juga kelompok dengan kelompok. Yang C, keterlibatan satu kelompok dengan kelompok, kurang tepat karena ada individu dengan individu. Maka kita lihat D, keterlibatan satu individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lain. Jadi yang tepat jawaban nomor 4 adalah D. Lanjut untuk soal nomor 5. Masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng dan aktivis peduli lingkungan menentang perusahaan pabrik semen karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem di pegunungan Kendeng yang berdampak kepada lingkungan sekitar.
hal tersebut dapat disimpulkan merupakan bentuk interaksi sosial yaitu. Jadi dari pernyataan ini yang menjadi fokus supaya kita bisa membedakan atau memudahkan kita untuk menjawab adalah di sini adalah sebuah pernyataan stimulus dari pertanyaan berupa situasi yang berupa pertentangan, karena di sini adalah adanya aktivis yang menentang perusahaan pabrik semen. Jadi berarti ada pertentangan, ada konflik antara aktivis dengan perusahaan pabrik semen. Nah, jadi kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan ini adalah bila dilihat dari pertanyaan dari soal nomor 5, hal tersebut dapat disimpulkan merupakan bentuk interaksi sosial yaitu. Jadi jawabannya adalah A, konflik ya atau pertentangan. Kalau persaingan bukan, karena ini bukan persaingan, bukan perlombaan gitu. Kalau C, kontravensi juga tidak sesuai, karena di sini jelas-jelas aktivis itu menunjukkan sikap yang menentang. Kontravensi itu hanya bisa jadi dia sama-sama tidak melakukan apa-apa, jadi hanya berdiam, sama-sama diam. Tapi kalau konflik nampak menentang, dan di kerusuhan belum terjadi kerusuhan, karena aktivis itu demonstrasi atau unjuk rasanya itu berjalan mungkin damai. Jadi kalau damai tidak ada kerusuhan. Diulang lagi soal nomor 5, jawabannya A, konflik. Lanjut nomor 6, semenjak revolusi hijau, para petani di Indonesia menggunakan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian. Tapi dampak buruknya adalah pencemaran tanah yang menjadikan tanah tidak menjadi subur dan produktif. Solusi dari hal tersebut adalah, nah di sini kita pilihan jawabannya ada A, memecah zat racun dalam tanah, B, mencegah racun dalam tanah, C, mendegradasi zat pencemar, D, mendegradasi zat beracun. Jadi di sini pestisida itu merupakan atau pupuk kimia itu merupakan zat pencemar tanah. Jadi solusinya adalah tentu mendegradasi zat pencemar. Jawabannya nomor 6 adalah C. Mendegradasi itu artinya menurunkan atau mengurangi zat pencemar ke dalam tanah. Jadi meminimalisir. Lanjut nomor 7. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana telah mengenal pembagian kerja. Pada zaman itu wanita bertugas untuk A, berburu binatang, B, membuat pakaian hangat, C, menjaga tempat tinggal, D, mengumpulkan makanan. Maka bisa kita analisa satu-satu dari keempat pilihan jawaban ini. A, berburu binatang. Ini jelas, ini adalah tugas laki-laki. Sementara di sini adalah yang diminta dalam pertanyaan ini adalah tugas wanita. Kalau berburu binatang itu tugas laki-laki. Membuat pakaian hangat mungkin belum ada aktivitas ini, karena mungkin manusianya hanya mampu membuat pakaian seadanya dari kulit kayu. Jadi kalau pakaian hangat barangkali dari kulit binatang. Bisa jadi sudah ada, cuman keterampilan itu masih terbatas. Yang C, menjaga tempat tinggal. Ini sesuai ya, ini lebih tepat. Dan D, mengumpulkan makanan. Jadi kalau yang A dan D, berburu binatang, mengumpulkan makanan, itu adalah tugas laki-laki. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, menjaga tempat tinggal. Jadi memang tugas perempuan pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu, wanita tetap tinggal di tempat tinggal sementaranya. Apa tugasnya? Ya menjaga tempat tinggal tadi. Jika sudah ada anak, ya menjaga anak-anak mereka. Jadi jawaban nomor 7 adalah C, menjaga tempat tinggal. Lanjut nomor 8. Berbagai bukti mengenai asal muasal leluhur bangsa Indonesia masih menimbulkan perdebatan, tetapi di luar hal tersebut dapat direfleksikan bahwa A, leluhur bangsa Indonesia merupakan pendatang dari daerah lain. B, leluhur bangsa Indonesia membutuhkan waktu untuk menetap. C, leluhur bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri. D, leluhur bangsa Indonesia mempunyai identitas dan kebangsaan. Jadi dari pembahasan materi tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu memang mayoritas berasal dari luar, dan bukti-bukti kuat itu juga menunjukkan bahwa nenek moyang manusia itu adalah pendatang. Ada teori out of Taiwan ya, kemudian teori-teori lainnya yang menyatakan bahwa manusia Indonesia itu
atau leluhurnya itu berasal dari daerah lain. Jadi jawaban nomor 8 adalah leluhur bangsa Indonesia merupakan pendatang dari daerah lain. Atau jawaban nomor 8 adalah A. Nomor 9, mobil listrik mengalami kenaikan pembelian pada masa sekarang. Peminat dari mobil listrik meningkat dan pengembangan mobil listrik oleh perusahaan-perusahaan dan bahkan negara seperti Indonesia terus dikembangkan. Fenomena mobil listrik merupakan respon terhadap sumber daya alam yang A. tidak terbatas, B. dapat didaur ulang, C. mudah dimanfaatkan, D. terbatas. Jadi fenomena mobil listrik itu merupakan respon karena sumber daya alam yang digunakan untuk bahan bakar minyak itu berasal dari minyak bumi, dan itu pun terbatas karena setiap hari digunakan, ditambang, disedot dari dalam perut bumi, itu lama-lama habis. Untuk berhasil menghasilkan minyak bumi di dalam perut bumi itu butuh proses lama, ya, beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun. Jadi apabila tidak dicarikan energi yang terbarukan, maka itu akan habis. Jadi jawaban nomor 9 adalah bahwa fenomena mobil listrik merupakan respon terhadap sumber daya alam yang terbatas. Jadi sumber daya alam itu terbatas, jadi memang harus selain dihemat, harus dicarikan solusi bagaimana dalam menggerakkan kendaraan itu, bermotor itu tidak menggunakan lagi minyak yang bersumber dari minyak bumi. Terakhir nomor 10, ya, usaha mikro kecil dan menengah UMKM di bidang makanan mochi mengalami peningkatan permintaan dari konsumen sebanyak 2 kali lipat. Pemilik UMKM tersebut kemudian memesan mesin yang dapat memenuhi permintaan konsumen dan dapat menambah variasi rasa dari mochinya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produk, supaya titik-titik A menciptakan varian rasa yang baru, B memaksimalkan proses produksi, C memaksimalkan kualitas fungsi barang, D memaksimalkan kepuasan konsumen. Nah, jadi pengembangan iptek itu apa dampaknya? Di sini ada di keterangan ini, pemilik UMKM tersebut kemudian memesan mesin. Apa guna mesinnya? Yaitu memenuhi permintaan konsumen dan dapat menambah variasi rasa dari mochi. Jadi makanan tadi dibuatkanlah berbagai macam varian rasa yang baru karena ada teknologi. Jadi jawaban nomor 10 adalah A, menciptakan varian rasa yang baru. Demikianlah Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada dan Anda sekalian, semoga pembahasan soal pilihan ganda di bab 2 buku murid IPS untuk kelas 7 kurikulum merdeka mudah-mudahan dapat membantu pemahaman Anda dalam mempelajari IPS di kelas 7 atau kelas CD. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.